أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون Walaqad dan sungguh benar-benar ya. Laqad ataina sungguh benar-benar kami telah berikan Musa kepada Musa Alkitab, kepada Nabi Musa akan kitab. Wa qaffayna dan telah kami ikuti, kami susuli mim ba'dihi dari setelahnya diberikan kitab bir rusuli dengan rusul. Jadi diturunin kitab lalu diutus rasulnya untuk menjelaskan kitab. Kalau sekarang ya ada kitabnya, ada kiainya gitu. Untuk menjelaskan kitab. Kalau nggak ada kiainya nggak bisa. Ada gurunya menjelasin itu. Jadi penting tuh kiai, guru tuh penting ya, buat menjelasin kitab itu. Biasanya begitu kita kalau udah meninggal kiainya baru nyesel. Kok ngapa dulu kagak ngaji ya? Gitu. Udah meninggal baru kita menyesal. Beliau sudah meninggal baru nyesal. Ada orang cerita dulu begitu sama saya. Jadi dia nggak ngaji sama Maulana Syafi'i Adzami, sama guru kita ini. Udah meninggal saya nyesal dulu kagak ngaji katanya. Memang begitu. Kalau udah meninggal baru kita nyesal. Enggak ada. Ilmu banyak. Jadi kita jangan buang kesempatan. Apalagi baca ilmu banyak. Kita butuh tuh. Wa ataina Isa bin Maryam dan kami berikan Isa bin Maryam al-bayyinati akan bukti-bukti kebenaran. Maksudnya al-bayyinati mukjizat. Dikasih mukjizat biar kuat. Biar kuat, biar orang percaya, apalagi orang awam. Orang awam kan begitu. Ya. Kalau yang aneh-aneh baru wah gitu ya. Yang di luar kebiasaan baru wah, baru percaya. Dikasih sama Allah begitu. Wa ayyadnahu bi ruhil qudusi dan kami kuatkan akan dia ya bi ruhil qudusi dengan Ruh Kudus. Pendapat kuat mengatakan malaikat Jibril dikuatin
dikasih dalil juga, apa, dikasih mukjizat, dan dikasih disertakan malaikat Jibril biar kuatnya, ajudannya dikasih. Dikasih kitab, dikasih ajudan. Baik sekali Allah. Afakullama ja'akum rasulun, maka apakah setiap kali datang ja'akum kepada kamu rasulun oleh seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, ya, dengan sesuatu yang tidak, ya, maksudnya yang tidak sesuai. Apakah setiap kali datang kepada kamu seorang rasul yang tidak sesuai, ya, nafsu kamu, oleh nafsu kamu, istakbartum, kamu menyombongkan diri. Setiap kali datang rasul kamu sombong, datang utusan kamu sombong, nggak mau menerima dakwahnya. Fafarikan kadzabtum wa farikan takturun. Satu kelompok kamu dustakan, satu kelompok kamu bunuh. Jadi banyak nih berarti yang dibunuh, yang didustain. Makanya tadi disertakan al-bayinat dengan Ruhul Kudus, karena yang dihadapin bukan orang gampangan yang dibilangin iya aja, bukan. Bagaimana tafsirnya? Yan'atu tabaraka wa ta'ala bani Israila bil utuwi wal inadi wal mukhalafati. Yan'atu, ya, yan'atu, na'ata yan'atu, mensifatkan, maksudnya mengecap, ya, oleh Allah tabaraka ta'ala bani Israila, akan orang bani Israel, bil utuwi, dengan sombong. Jadi orang Bani Israel itu sombong. Wal inadi, dan mengingkari. Wal mukhalafati, ya, dan menyalahi. Wal istikbari, sama sombong juga. Alal anbiya'i, kepada para nabi. Jadi mereka sifatnya sombong sampai sekarang. Sombong. Iya, sekarang kan sampai perang terus, nggak ada habisnya. Akhirnya yang bawa nurunin tuh. Tadinya kagak, nggak kayak begitu. Yang bawa tuh yang anak-anaknya dicekokin pemahaman-pemahaman bahwa mereka dibenci, mereka diperangin. Padahal kan kagak. Akhirnya apa? Dendam. Kan begitu dari dulu deh, yang terusin anaknya lagi. Tadinya kagak, jadi ya, bermusuhan. Wa annahum, dan bahwasanya mereka, innama, hanya saja, yatba'una ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fadzakara ta'ala, maka oleh karena itu Allah Ta'ala sebutkan annahu, bahwasannya dia itu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ata Musal kitab, Allah datangkan, Allah berikan Nabi Musa akan kitab. Apa kitabnya? Wa huwa Tauratu, yaitu Taurat. Tapi diapain oleh mereka? Faharakuha wa badaluha, maka mereka merubah kitab itu dan mereka menukar kitab itu. Wa khalafu awamira'u wa awwaluha, dan mereka menentang perintah-perintahnya dan mereka mentakwil
kepada bukan yang takwilan benar. Ini kan jahat namanya. Wa arsala rusula, dan Allah Ta'ala utus rasul-rasul, wan nabiyina, dan para nabi, min ba'dihi, dari setelahnya, alladzina yahkumuna bi syariatihi, dari setelahnya, setelah Nabi Musa, alladzina, yang dimana mereka itu, yahkumuna, mereka berhukum, bi syariatihi, dengan syariat Nabi Musa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna, sesungguhnya kami, anzalna, telah menurunkan at-taurata, akan Taurat, fiha hudan, di dalam Taurat itu ada petunjuk, wa nurun, ada cahaya, yahkumu bi'an nabiyuna, yang menetapkan hukum dengan Taurat itu oleh para nabi, alladzina, orang-orang yang aslamu, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, lilladzina hadu, kepada kepada orang-orang yang untuk orang-orang Yahudi, para nabinya menjadikan Taurat untuk memutuskan hukum untuk orang-orang Yahudi, warrabbaniyuna, dan para ulama, wal ahbaru, dan para pendeta, bimas tukhfizu min kitabillah, dengan apa yang mereka itu diperintahkan untuk memelihara, min kitabillah, daripada kitab Allah, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka itu atasnya kitab itu mereka menyaksikan. Al-ayata wa lihadza qala, oleh karena ini Allah berfirman, wa qaffayna min ba'dihi birrusuli, dan kami ikuti dari setelahnya Nabi Musa dengan rasul-rasul. Jadi Allah bangkitin rasul lagi, bangkitin rasul lagi, bangkitin rasul lagi. Yang terakhir Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terakhir udah. La nabiyya ba'dahu. Enggak ada nabi setelahnya dah. Qala Sudi, berkata As-Sudi, an Abi Malikin, dari Abi Malik, atsba'na, kami ikuti, wa qala ghairu, yang lainnya lagi, ardafna, kami giring. Sebenarnya sama, ikutin giringnya. Ngikutin berarti ngikutin ya. Beda-beda tipis ya. Oh giring, giring. Kawanannya juga berarti kan. Wal kullu qaribun, semua itu pengertian berdekatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, summa arsalna rusulana tatsran, kemudian kami utus akan rasul-rasul kami berturut-turut, hatta khutima anbiya'u Bani Israel bi Isa bin Maryam, sehingga ditutup para nabi Bani Israel dengan Nabi Isa bin Maryam. Jadi orang Bani Israel nabinya banyak, sampai terakhir Nabi Isa, terakhir orang Bani Israel. Karena memang mereka minta supaya Nabi berada di golongannya, tapi ketika diminta diapain? Diingkarin. Maka yang terakhir udah jangan dari sono. Yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitabnya Taurat ditaruh itu Nabi Muhammad di situ. Tapi sama mereka ditutupin, lagi giliran baca enggak dibaca. Kayak zaman sekarang kan begitu. Kalau enggak sesuai sama nafsunya enggak dibaca. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Giliran orang mimpi sekarang kagak dipercaya. Innalillahi
wa inna ilaihi raji'un, ditarik ke sana, tarik ke sini. Ya, orang mimpi bener kata apa? Namanya kan keadaan seperti ini, lalu ada mimpi, artinya apa? Kita dituntun sama Allah biar benar gitu. Enggak dikata bohong, dikata politik. Itu namanya apa? Kita dibilangin, kita pun begitu dalam keseharian kita nih, umpama nih kita lagi berbuat salah. Kemudian kita dengar Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak penceramah, ya, kita dengar lempengan perbuatan kita. Bukan beliau menyinggung kita, bukan. Allah yang gerakin. Atau kita ngimpi, lalu ada petunjuk di situ. Allah yang kasih unjuk. Atau kita istiqra pergi kemana? Keramat luar Batang ini. Allah kasih unjuk, itu bahasa Allah. Sadar kita, sadar, ya Allah. Ternyata selama ini aku salah. Narik diri. Begitu. Bukan nyerangsek terus, bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya ditakwil lagi tuh mimpi tuh. Ya. Padahal hadisnya sahih jelas. Bukhari Muslim jelas riwayatnya. Dan sama dengan ini, itu sifat-sifat daripada orang Bani Israil. Faja'a bi mukhalafati Taurati, maka datanglah ia dengan menyalahi Taurat fi ba'dil ahkami, pada sebagian hukum. Disalahin. Jadi Taurat udah benar, ditakwil lagi sama dia. Nih, seperti tadi kan udah dibilangin ya. Wa khalafu awamiraha wa awwaluha. Mereka menyalahi segala perintahnya Taurat ya, dan mereka mentakwil Taurat kepada bukan yang sebenarnya. Ya, persis zaman sekarang nih. Ditakwil lagi udah benar, ditakwil lagi. Ngapa ditakwil lagi udah benar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya memang sih ada pendapat yang lain, ya. Ada yang pendapat yang lain bahwasannya dia ngimpi, ya. Ngimpinya apa, dia melihat nabi yang baru meninggal usia 60. Itu kan segelintir pendapat yang begitu. Tapi mayoritas ulama pokoknya yang muka bagaimana, bentuk yang bagaimana. Walaupun dia enggak kenal Nabi, ketika di hatinya itu Nabi, itu Nabi. Begitulah pendapat para ulama-ulama kita. Jangan ditakwil-takwil lagi. Faja'a bi mukhalafati Taurati, maka datanglah ia dengan menyalahi Taurat. Fi ba'dil ahkami, pada sebagian hukum-hukum. Sebagian hukum-hukum yang mana entar kita lihat. Wali'adha, oleh karena ini a'tahullahu minal bayyinati, oleh karena mereka banyak menentang, mereka menyalahi perintah Taurat, mereka mentakwil Taurat kepada bukan apa yang sebenarnya. A'tahullahu minal bayyinati, Allah Ta'ala berikan ya, ia daripada bayinat. Nabi Musa dikasih sama Allah al-bayinat. Nabi Isa juga begitu, al-bayinat, apa? Mukjizat. Iya. Wa iya, dia itulah al-mu'jizatu, mukjizat. Mukjizatnya yang melemahkan, artinya mereka enggak bisa bakal lawan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, apa tuh mujizatnya? Min ihya'il mauta, daripada menghidupkan orang mati.
Ini kan mukjizat. Siapa yang bisa ngidupin orang mati? Nabi Isa bisa tuh hidupin orang mati. Wa khalqihi minat tini, dan seperti apa? Menciptakannya, membuatnya daripada tanah, kahayati tairi, seperti bentuk burung, bisa bikin burung. Dibuat dari tanah, oh kita dulu kalau masih kecil buat orang-orangan dari tanah gitu ya. Nabi Isa buat burung-burungan jadi burung. Fayanfuhu, lalu ia meniupnya. Fiha, pada tanah itu, fatakunu tayran, maka jadilah dia burung biiznillah, dengan izin Allah. Jadi burung. Karena lawannya tuh nggak mengingkarin mulu. Jadi dikasih bekal sama Allah. Iya, dikasih bekal. Emang begitu kalau orang awam kayak sekarang. Kalau kita nih sekarang nih umpama belajar ilmu apa tuh? Ya, ilmu hikmah itu ya. Orang awam pada demen semua dah. Iya, ngerendengin semua dah. Ngumpan dibacok tuh, demen tuh anak muda tuh begitu ya. Jangan suruh ngaji kayak begini. wa ibra'ihil asqama, ya, atap semua ke sana ya, ke depan semua, dan masdar semua. Ya, kalau baca gitu ya. Wa ibra'ihil asqama, dan menyembuhkannya akan segala penyakit. Jadi Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit. Ini mukjizat Nabi Isa ya. Ya, menyembuhkan segala penyakit-penyakit. Penyakit apa sembuhin, penyakit apa sembuhin, gitu ya. Allah yang izinin. Wa ikhbari bil ghuyubi, dan memberitakannya tentang yang gaib-gaib. Berita-berita yang gaib itu bisa diberitain. Kalau kita kan nggak bisa. Baca dulu baru tahu. Kalau beliau enggak. Udah tahu aja, dikasih tahu oleh Allah. Wa ta'yidi bi ruhil qudusi, dan dikuatkannya dengan Ruhul Kudus. Dikuatkannya dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Jadi ada ajudannya juga. Dikasih ilmu, ya, dikasih mukjizat, dikasih ya ajudan. Malaikat Jibril, wa huwa Jibril, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ma yadulluhum ala sidqihi fi ma ja'ahum, yaitu sesuatu apa yang menunjuki atas benarnya pada apa yang ia bawa, pada apa yang ia datang kepada mereka. Maksudnya pada apa yang ia bawa datang kepada mereka. Ya. Jadi dikasih oleh Allah bekal untuk menunjukkan kalau beliau itu benar nabi. Dikasih mukjizat. Dikasih ilmu. Dikasih ya apa ajudan, ajudan bahasa kita ajudan itu ya. Malaikat Jibril. Fastada takzibu Bani Israel. Fastada takzibu. Tapi ketika diutus Nabi, lalu diberikan mukjizat, bukan malah bukan. Fastada, maka menjadi keras. Takzibu Bani Israel, pendustaan Bani Israel lahu kepadanya, kepada Nabi. Jadi dikasih mukjizat, bukan malah lembek. Ini dikasih mukjizat aja malah begitu. Bagaimana kalau enggak ada mukjizat? Emang inti siapa ya? Apa buktinya kan? Ini tantangan dakwah nih begini memang. Jadi sabar aja berdakwah ya. Orang kata gini, orang kata gitu ya, biarin. Apalagi Nabi nih. Sabar aja. Yang penting kita jangan melakukan hal yang salah. Kita berusaha untuk benar, jujur.
jujur apa adanya saja, jujur, dan niatin kita bantuin orang, jujur. Orang jujur, ya, insya Allah nanti akan baik, akhirnya pasti baik, insya Allah. Jangan bohong-bohong, jangan bohong. Apalagi dai bohong, jangan sampai. Fastadda takdzibu Bani Israil, maka ya makin keras, maka menjadi keras pendustaan Bani Israil kepadanya, kepada Nabi. Wa hasaduhum, dan hasadnya mereka, wa inaduhum, ya semakin semakin keras pendustaan mereka dan semakin keras hasad mereka, wa inadum, dan semakin keras pengingkaran mereka limukhalafati Taurati fil ba'di, bagi menyalahi Taurat pada sebagiannya, makin keras. Kayak zaman sekarang aja nih ya, astagfirullahaladzim, ya Allah, makin keras aja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya, mudah-mudahan ya. Iya. Allah kasih petunjuk mudah-mudahan. Kama qala ta'ala ikhbarun an Isa, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala karena ya al-kadar memberitakan daripada Nabi Isa, tentang Nabi Isa, wali uhilla lakum ba'dal ladzi urima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Wali uhilla, dan untuk supaya aku halalkan lakum kepada kamu ba'dal ladzi, sebagian yang hurima alaikum, telah diharamkan atas kamu, waji'tukum, dan telah aku datangkan kepadamu bi ayatin min rabbikum, dengan satu tanda daripada Tuhanmu. Jadi dikasih tanda, ayat, mukjizat. Fakanat Banu Israil, maka adalah Banu Israil ta'amalal anbiya'a alaihimussalam aswa'al mu'amalati, maka adalah orang Bani Israel ta'amala, memperlakukan al-anbiya'a, para nabi alaihimussalatu wassalam, aswa'al mu'amalati, paling buruk kelakuan. Jadi orang Bani Israel ya memperlakukan nabi-nabinya buruk sekali. Fafariqan yakzibunahu, satu kelompok mereka dustakan. Wa fariqan yaqtulunahu, satu kelompok mereka bunuh. Ya, persis banget zaman sekarang banget ya. dibunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dibelain lagi orang bunuh ya, dibelain orang bunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Percis banget nih zaman sekarang. Orang bunuh orang dibelain, ini kan apa dibilang, yang jihad itu bukan laskar, tapi yang jihad polisi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Itu yang ngomong kiai, yang ngomong, bukan preman, bukan. Saya sampai narik napas saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sebegitu butanya. Ya maaf ya sahabat sekalian, saya nggak tega ngelihat orang, saya lihat orang dibunuh tuh nggak tega, lihat orang ngerinting nggak tega, Bang Haji. Iya, nggak tega saya, udah mau nangis aja hawanya dah. Apalagi saudara kita, ya kayak kita bayangin tuh kalau yang ngater kiai itu guru, seperti murid kita lah nganterin kita kayak begitu. Kayak murid kita nganterin kita, dibunuh tuh murid kita, gimana rasanya kita? Rasanya gimana kita? Apa enggak rasa iba itu? Ya Allah, ya Rasulullah. Allah.
Nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini makanya kita bapak-bapak, ibu-ibu dan para santri ya, para penerus kalau ingin dakwah jangan pernah nerima duit. Kecuali duit kita tahu dia baginya ikhlas. Jangan maksudnya jangan nerima sogokan, jangan. Ada sesuatu ini kayaknya sogokan, jangan diterima. Seberapapun besarnya jangan diterima. Ya. Kecuali kita ngajar dibagi duit, ambil, dilempar masih ambil. Ya. Atau orang mau kasih kita nggak ada apa-apa. Ya. Orang kasih kita nggak ada apa-apa, dilempar masih kita ambil. Minta jangan, berharap jangan. Tapi kalau ada lihat ada unsur sogokan, sekalipun 100 triliun, jangan diterima. Mudah-mudahan nggak ada ujian ya. Biasanya saya kalau ngomong ada ujian aja. Datang nih. Iya, tapi insya Allah siap kalau diuji dikasih. Ya, itu prinsip kita. Prinsip kita begitu. Kalau ingin berdakwah jangan pernah nerima duit. Sekalipun berapa, sekalipun jangan. Alhamdulillah udah pernah sih ditawarin duit segitu banyak. Ya, alhamdulillah ya dapat, Allah izinkan, Allah kasih kekuatan, saya tolak itu. Kalau kita udah nerima duit mau berdakwah enggak bakalan bisa. Enggak bakalan bisa. Kenapa? Ibarat kebo udah dicocok. Hidungnya ditarik ke kanan, di ke kanan. Dari kalung dipegang. Dan nurut aja. Ini pesan saya kepada kamu nih generasi ke depan ini. Jangan ngelihat duit langsung hijau. Emang dari dulu sebenarnya ketika perang Uhud itu kan Nabi pesan jangan turun nanti. Mau kalah, mau menang, jangan turun. Turun juga ngelihat ghanimah. Turun juga. Artinya apa? Musuh tahu kelemahan kita. Apaan? Duit. Pokoknya duit, kasih duit. Gitu tuh. Pesannya gitu sama atasan. Duit, kasih. Yang benar, ya duit. Ngasihnya biar banyak, jangan sedikit. Nah dikit, nah ya jepunya dikit mah. Kasih 1,5 triliun aja. Bukan kelilipan lagi matanya, buta. Lalu digunakanlah agama untuk menutupi itu, ditutup. Maka benar kata Imam Ghazali, ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ini ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ini kita jangan main-main masalah ini dan kita jangan tutup mata, jangan. Harus kita peka. Kenapa? Kita bisa tenang lantaran apa? Negara aman. Kita bisa ibadah sembahyang enak. Kenapa? Karena negara aman. Jadi politik itu penting. Kata Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali ahli tasawuf. Tapi beliau enggak tutup mulut daripada bicara tentang politik. Lihat Ihya Ulumuddin kalau kita ngaji malam Jumat. Enggak tutup mulut beliau. Negara kata beliau seperti uang. Ya, satu uang, dua mata uang itu. Enggak bisa dipisahkan. Enggak bisa dipisahkan. Negara itu begitu. Ini buat kedepannya kepada semua generasi muda. Biar jujur, jangan munafik. Ya.
Jangan munafik dan jangan pernah menerima duit kalau kita ingin berdakwah. Maksudnya jangan terima sogokan. Ya. Dibangunin pesantrennya, cakep banget. Ini kita bukan berarti belum pernah ada yang tawarin. Ya semuanya mau ditawarin Pak ini. Mau sampai selesai, tapi saya nggak mau. Kenapa? Kesannya berabe ntar kita. Nggak kuat. Biarin begini aja, biar lama, biarin lama. Banyak yang bantuin ya, Bang Arif ya, Bang Haji. Ada yang bantuin berapa tuh, apa pasir masih banyak banget. Jangan pernah ya. Alhamdulillah kita nggak ada nih bangunan semuanya. Alhamdulillah nggak ada dari pemerintah. Semuanya adalah orang bantuin. Wa ma dzaka illa annahum, dan tidaklah demikian itu kecuali bahwasanya mereka mereka ya'tunahum bil umuril mukhalifati, mereka datang dengan perkara-perkara yang menyalahi. Ya, wa ma dzaka, dan tidaklah ada itu illa kecuali li annahum, karena bahwasanya mereka kanu adalah mereka ya'tuna, mereka datang bil umuril mukhalifati, dengan perkara-perkara yang menyalahi li ahwaihim, bagi hawa nafsu mereka, wa araihim, dan pendapat mereka. Jadi kalau bertentangan sama nafsu mereka, ya enggak nerima dia. Kalau sesuai, dia terima. Wa bi ilzami'im bi ahkami taurati, dan dengan menetapi mereka itu dengan hukum-hukum Taurat, allati qad tasarrufu, yang sungguh mereka itu merubah, fi mukhalafatiha, pada menentangnya. Fali hadza, maka oleh karena ini, karena adalah ya syukku dzalika alaihim, menjadi masyaqqat demikian itu atas mereka. Fa yakdzibunahum, maka oleh karena itu mereka mendustakannya. Wa rubbama qatalu ba'dhum, dan terkadang mereka membunuh sebagian mereka. Wa li hadza qala ta'ala, oleh karena ini Allah berfirman, afakullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Maka apakah setiap kali datang rasul kepada kamu, bima la tahwa anfusukum, dengan sesuatu yang tidak sesuai kepada nafsu kamu, istakbartum, kamu menyombongkan diri, datang rasul kamu sombong, enggak nerima. Fa fariqan kadzdzabtum, satu kelompok kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, satu kelompok lagi kamu bunuh. Mudah-mudahan kita tidak termasuk sifat yang begini. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.